Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya kakak-kakak peserta destinasi gelombang 2 ya. Semoga senantiasa tetap semangat, sehat selalu dan selalu diberikan kesehatan tentunya ya, sehingga kita semua di sini bisa saling berdiskusi, bisa saling kumpul bersama ya. Selamat datang juga kepada Kak Rahya nih, Kak Rahya senior kita ya. Iya. Baru ini baru. Semangatnya luar biasa Kak, patut. Amin. Oke. Sebelumnya mungkin kakak-kakak sudah mempelajari modul di 1.3 ini. Sudah membaca-baca mungkin sedikit-sedikit tentang modul 1.3. Ya, sedikit-sedikit ya. Oke. Izin saya share screen sebentar ya. Untuk agenda hari ini muncul nggak Kak? Muncul Kak, muncul. Ada muncul. Ada Kak, muncul. Iya, muncul. Bentar. Untuk materi hari ini yaitu di modul 1.3 ya, yaitu tentang pembelajaran PJOK berpusat kepada peserta didik ya, buat pemahaman. Ini untuk materi kita hari ini. Sebelumnya kita melakukan kesepakatan bersama terlebih dahulu. Yang pertama, silakan kakak-kakak semua menyalakan kamera. Apabila memang tidak ada kesibukan ataupun tidak ada halangan, silakan membuka kameranya. Kemudian mematikan mikrofon ketika ada rekan-rekan atau ada rekan lain yang sedang berbicara. Kemudian hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, kemudian ada memaksimalkan fitur chat, kemudian ada klik raise hand tadi seperti Kak Rahya ya, sebelum bertanya atau berkomentar. Kemudian apabila ada gangguan teknis adalah sesuatu yang wajar ya. Jadi tidak usah kaget, nanti silakan tinggal bila keluar dari room meeting ini bisa langsung masuk kembali ke room tanpa menunggu admit ya dari saya. Oke, selanjutnya di tujuan set ini kakak-kakak semua diharapkan yang pertama yaitu mampu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian yang kedua memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Kemudian yang ketiga menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi ya. Ini untuk tujuan sesinya. Kemudian untuk agendanya yang pertama kita pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan ya. Kemudian yang kedua yaitu ada aktivitas 1 yaitu role play atau bermain peran. Kemudian ada yang kedua yaitu aktivitas kedua yaitu menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Kemudian selanjutnya yaitu mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. Kemudian aktivitas ketiga yaitu analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Kemudian ada penutup dan refleksi, kemudian foto bersama. Ya, ini untuk agendanya. 2 JP ya, selama 90 menit. Oke. Nah, sekarang silakan kakak-kakak yang mau berkomentar tentang situasi yang seperti ini. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya?
Silakan, barangkali ada yang mau berkomentar, silakan. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu seperti apa? Terus apa yang menandakannya? Silakan, barangkali ada yang mau komentar. Silakan Raisen, boleh, tidak apa-apa aja. Tidak apa, santai saja, silakan. Yang Bapak, yang kakak-kakak semua alami selama menjadi guru gitu di sekolah. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu, yang bagaimana, ya, terus apa yang menandakannya? Silakan. Kalau mau ngejawab mana dia? Yang ngejawab kurang. Boleh, boleh. Langsung. Boleh, Pak. Ya, silakan. Siapa dulu? Ya, boleh Karahya dulu, boleh, silakan Karahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ini Pak, pembelajaran PJOK ya, yang berpusat pada peserta didik itu banyak kendalanya, susahnya ada, bagusnya ada. Ini Pak, kendala saya kemarin tuh, ya. Waktu pembelajaran penerapan model materinya lari, kadang-kadang itu pasti anak ada yang nggak mau, terus ada yang mau. Nah, ini bagaimana pendananya Pak? Penandakannya bagaimana itu? Cara mengatasinya Pak itu Kak? Barangkali Pak itu dari saya Pak. Oke, Karahya berarti berupa pertanyaan ya, bukan hal yang dialami selama mengajar. Boleh, tidak apa-apa Karahya. Iya kan, ya. Ini mah ini mah praktek di lapangan pada kenyataannya kejadian seperti itu gitu. Ya. Barangkali itu Pak ya. Oke, siap. Terima kasih Karahya ya. Sama-sama. Oke, selanjutnya dari Kak Randy dulu ya. Sebelum Kak Agus, Kak Randy dulu. Silakan Kak Randy. Kalau menurut saya Kak, sistem pembelajarannya itu peserta didik yang dominan berperannya Kak. Kita cuma sebagai fasilitator aja. Oke. Itu aja Kak Randy. Udah Kak. Oke, siap. Selanjutnya dari Saya boleh. Kak Agus dulu ya, Kak Wahid, Kak Agus dulu, silakan Kak Agus. Ya, terima kasih Kak. Menurut saya pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu mungkin lebih melibatkan anak lah, dari mulai pemanasan yang memimpin gitu, salah satu anak atau KM-nya di kelas itu yang memimpin pemanasan seperti itu. Terus untuk keaktifannya itu mungkin lebih tadi aktifnya itu lebih murid yang lebih banyak berperan, kita mungkin sebagai guru lebih banyak mengawasi dan menjadi fasilitator saja gitu. Jadi yang terlibat aktif dalam pembelajarannya itu lebih murid yang lebih aktif gitu. Menurut saya seperti itu Kak. Baik, terima kasih Kak Agus. Berarti menambahkan ya. Oke. Selanjutnya Kak Wahid silakan. Oke, menurut saya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yaitu misalkan dalam permainan bola voli, kan kalau berpusat pada peserta didik itu biasanya anak yang punya kemampuannya sudah tinggi, misalkan dalam menandakannya dalam permainan bola voli, misalkan anak yang sudah berkemampuan tinggi atau sudah biasa main voli dalam materi passing yang belum bisa, harusnya passingnya udah passing bawah saja. Nah, untuk anak yang bisa, untuk anak yang sudah bisa menggunakan servisnya servis atas gitu. Terus yang bisa mah harus masuk, yang tidak bisanya nggak apa-apa, nggak masuk juga servisnya. Yang penting
yang bisa main polinya harus bisa mencontohkan seperti itu. Terima kasih Kak. Tambahannya, jadi intinya yang dimaksud dengan pembelajaran berpusat kepada peserta didik yaitu betul yang dikatakan oleh Kak Randy, Kak Agus ya, dan kakak-kakak semua, bahwa pembelajaran yang berpusat pada didik yaitu siswa yang dominan dalam melakukan pembelajaran. Sedangkan sebagai guru hanya berperan sebagai fasilitator atau hanya sebatas mengawasi. Itu memang bukan berarti kita istilahnya menelantarkan anak ya, bukan berarti menelantarkan anak suruh berolahraga sendiri, bukan seperti itu. Yang dimaksud dengan berpusat kepada peserta didik, anak memang benar-benar berperan aktif dalam melakukan proses pembelajaran. Jadi jangan ada anak yang hanya menonton saja gitu ya, melihat saja. Jadi diraih ya, seperti itu. Oke, tadi ada kendala ya di Kak Rahya, katanya ada Pak. Ya Kak. Ya, ada itu kan anak itu kan peserta didik itu tidak sama itu nih Pak. IQ ada yang lemah, ada yang kuat. Nah, yang lemah itu suka mundur Pak, berbagai cara ya diraih gitulah oleh guru. Susah, itu bagaimana itunya Pak, cara apa memberikan semangat kepada anak yang lemah tadi itu. Seperti pertanyaan kemarin ya Kak, ada ilustrasi seperti ini Kak Rahya. Ya. Ada seorang anak, dia itu tidak mau berolahraga. Nah itu Pak, itu bagus. Yang kemarin saya itu mendengar tapi sedikit. Ya. Mohon. Duduk di bawah pohon yang rindang. Iya itu. Istilahnya nyuhan orang Sunda mah, daripada olahraga mendingan cicing di nuyuh kayak gitu ya. Nah, untuk permasalahan seperti tadi memang kita tidak, ya itulah pentingnya kita memahami karakteristik atau emosional seorang siswa sebagai seorang guru. Jadi di mana siswa itu waktunya sedang mood, di mana siswa itu waktunya sedang tidak enak, tidak mau. Karena kalau yang namanya siswa atau anak kecil ya, biasanya kalau dipaksakan bukan malah mau gitu, malah semakin tidak mau kalau kita paksakan. Malah nangis itu Pak tuh. Malah nangis ya. Makanya kita harus tahu kelemahan siswanya itu sendiri. Mungkin Kak Rahya boleh mencoba dengan membuat sebuah permainan yang menarik sehingga anak itu penasaran untuk ikut berpartisipasi gitu. Jadi mohon maaf Pak. Udah berbagai cara permainan dirubah ya. Permainan dirubah. Masih anak tersebut ternyata itunya mentalnya Pak masih kan kelas 1 yang mentalnya belum kuat. Betul. Itu mentalnya Pak. Pernah mengalami ada kejadian yang seperti itu. Ya, mental. Anaknya sudah kelas 2 Pak. Kak, udah kelas 2. Dulu waktu kelas 1 dia sama saya sama sekali selama setengah semester belum pernah ikut olahraga. Jujur saya nggak bohong Kak. Ini saya terjadi di sekolah saya sendiri. Ada satu anak, dia tidak mau berolahraga selama 1 semester. Nah, cuman olahraganya saja, tapi ketika di ruangan, di kelas, dia ikut. Ketika saya memberikan materi, ketika saya memberikan soal, dia ikut menjawab. Tapi ketika di lapangan, dia tidak mau. Nah, ini menjadi PR buat saya. Gimana nih anak ini supaya mau ikut berolahraga seperti teman-teman yang lain. Karena anak-anak juga kan perlu kebutuhan geraknya, motoriknya juga harus dilakukan, tidak hanya belajar di kelas seperti itu. Nah, akhirnya dengan kesabaran, tentunya Kak Rahya, dengan kesabaran, sedikit demi sedikit kita raih. Memang kalau kesel pasti adalah kita, tapi istilahnya dengan sedikit kesabaran, alhamdulillah Kak. Sekarang anak tersebut sudah mau berolahraga dan sekarang udah kelas 2. Dia sudah berani untuk ikut berolahraga bersama teman-temannya. Jadi mungkin butuh waktu saja Kak, sedikit-sedikit mungkin Kak. Ya, mudah-mudahan kedepannya insya Allah bisa. Amin. Baru tahun ini Pak, ajaran baru yang ke belakang mah nggak ada masalah, baru muncul tahun sekarang. Aduh. Ya itulah tantangannya ya Kak. Seorang kita itu kan kita itu harus sabar ya Kak ya, menghadapi anak yang gini, yang begini kan macam-macam dia karakternya tuh.
Kalau tidak sabar, Ya, ambil saja kesabaran yang paling penting itu, ya betul. Memang sebagai seorang guru, apalagi olahraga, kita harus benar-benar sabar. Iya, Biasanya iya. guru olahraga itu guru yang sangat dinantikan oleh peserta didik, benar nggak? Benar itu, bagus. Benar ya? Rata-rata anak hobinya olahraga itu, Pak, ditanya. Olahraga. Masih olahraga, Pak, saya hobi olahraga. Iya, tapi harus teratur. Kebanyakan gitu, Oke, siap. Terima kasih ya, Kak Raya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, oke, di sini ada ilustrasi pertanyaan kembali nih. Sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak sama kakak-kakak semua beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas kita ya, di kelas kita ketika mengajar. Apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Ataukah apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Ayo, silakan. Siapa yang mau berkomentar? Apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Yang mana kira-kira yang kakak-kakak dominan lakukan? Ya, silakan, Kak Riki. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sih biasanya Pak kadang ada pakai peluit, kadang pakai komando. Ketika si anaknya susah, baru saya menyuarakan suara saya seperti itu Pak. Oke, seperti itu Pak. Oke, siap. Ada lagi mungkin, silakan. Oke, Kak Agus, boleh Kak Agus, silakan. Mungkin untuk saat ini kayak yang real gitu yang dialami saya sehari-hari ya seperti itu Pak Kak, kebanyakan lebih banyak suara kita gitu di lapangan ketika mengajar daripada suara peluit itu yang saya alami. Oke. Terima kasih Kak. Oke, boleh. Kariski Andrea, boleh Kariski, boleh. Oke, terima kasih. Mungkin sama ya, saya di kelas atas, terutama kelas 456 suara fluid, tapi untuk kelas 12 sistem komando. Kenapa? Karena kalau 456 ya mungkin ini sudah beda ya, Kak. Jadi kalau misalkan saya datang ke lapangan, fluid pasti langsung kumpul. Kalau kelas 1, 2, wah, fluid itu kayak parkir, nggak didengar. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Pak, boleh saya Pak, nambahan Pak. Boleh, silakan Raya, boleh. Kalau saya Pak begini ya, udahlah, mohon maaf, udah beberapa tahun terfokus kepada instruksi dari guru ya Pak. Baru kalau di luar itu, di luar ya pakai peluit Pak. Bagaimana kalau itu instruksi dari arahan guru yang tadi itu perintah apa itu tadi Pak? Tidak masalah. Karena memang bukan berarti gaya komando itu jelek, bukan. Iya. Cuma kita harus bisa menempatkan kapan waktunya kita menggunakan gaya komando, kapan waktunya kita menggunakan gaya yang lain gitu ya, instruksional atau non-instruksional. Oke, Kak Wahid mungkin silakan. Ya, kalau saya kebetulan di SMP 1 Maja pernah cerita dulu ya, kelasnya berbeda. Ada kelas perempuan semua, terus ada kelas laki-laki semua. Kalau saya mengajar di kelas laki-laki, itu banyak menggunakan peluit karena mereka senang berolahraga. Tapi ketika di kelas perempuan, yang notabene perempuan semua, yang agak susah diajak olahraga, itu pasti harus komando. Karena kita harus capek menjelaskan apa yang akan kita lakukan pada praktek olahraga tersebut gitu. Jadi kalau perempuan harus lebih detail Kak. Kalau laki-laki peluit, set begini, ya oke langsung jalan. Ya kalau perempuan, waduh istimewa sekali itu. Bagus. Oke. SMP itu ya. Ada lagi? Ini suara kakak-kakak perempuan belum ada yang bersuara. Silakan. Kak Nisa, Kak Siska, Kak Dia, silakan. Gimana nih berbagi pengalamannya dong?
dulu nih. Kalau saya ya Kak, ya pasti dua-duanya. Soalnya kalau nggak bisa kalau misalnya pakai peluit pas baris aja, pas baris pasti agak anak-anak itu ngerti itu tandanya untuk berbaris. Kalau misalnya pas komando untuk mengerjakan atau untuk proses pembelajaran ya pakai itu komando guru perintah gitu. Perintah, oke. Kasih Siska. Lanjut, mungkin Kanisanya boleh? Ya, maaf ya Kak, sama juga ya sama yang lainnya. Tapi saya lebih sering ini Kak pakai suara gitu, karena mungkin di sekolah saya itu sebelum saya ke sekolah itu nggak ada guru olahraga, jadi anak-anak itu nggak tahu artinya bunyi peluit itu nggak tahu gitu. Jadi mereka lebih nurut, ya lebih mendengar ke perkataan kita gitu Kak. Siap. Berarti masih dominan di gaya komando ya? Ya. Oke. Sama aja gitu Kak. Siap. Ya, makasih Kak. Oke, sama-sama kasih Kanisa ya. Oke. Selanjutnya, nah apa kata pakar? Oke, kita dengarkan ya apa kata pakar ini. Mudah-mudahan kakak-kakak bisa ini ya. Sebentar saya turunkan dulu. Kata pakar, oke. Kita dengarkan kata pakar. Muncul Kak? Sudah muncul? Belum ada Kak. Belum ada. Oh iya ada. Belum jalan. Ya, kita jalankan. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more. They enjoy the lesson more. They are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. We do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke, itu ya. Mungkin bisa ada sedikit penjelasan inti dari pakar ini, maksud pakar ini, ya. Oke, jadi dengan menerapkan student center atau berpusat kepada peserta didik, jadi diharapkan ini siswa banyak peluang untuk dapat melakukan sesuatu berdasarkan keinginan peserta didik itu sendiri. Jadi dengan student center learning atau berpusat kepada peserta didik ini banyak sekali manfaatnya, karena di sini akan terlihat nanti siswa-siswa kita itu akan terlihat dominan ketika proses pembelajaran dilakukan, ya. Itu inti dari menurut pakar tersebut, ya. Kemudian, oke. Untuk yang pertama, kita melakukan aktivitas 1 ya. Mari melakukan aktivitas role play ya. Kakak-kakak posisinya sekarang di mana? Di rumah, di sekolah, di jalan? Di rumah. Di rumah Kak.
Saya di sekolah Kak, lagi istirahat, soalnya KBM sedang berlangsung. Oke. Lagi memburu Kita akan bermain peran. Nanti kakak-kakak akan Mantap, Kakak. berpasangan. Nanti kakak-kakak semua akan berpasangan. Misalkan contoh, yang ke-1 dengan yang kedua, yang ketiga dengan yang keempat, yang kelima dengan yang keenam. Ya, nanti pasangannya seperti itu ya. Nanti kakak-kakak akan melakukan gerakan. Gerakannya bentar, saya share dulu. Nah, aktivitas pembelajaran, capaian pembelajarannya yaitu peserta didik memahami gerak fundamental. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Kemudian peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Kemudian peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Asesmennya yaitu melakukan SEP dan fear assessment efek latihan yang telah dilakukan, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Ya, kemudian aktivitas pembelajarannya itu latihan gerak koordinasi. Ya, untuk gerakannya nanti. Nah, untuk langkah aktivitasnya yaitu fasilitator membagi peserta secara berpasangan berdasarkan nomor urut 1 dengan 2, 3 dengan 4, 5 dengan 6, 7 dengan 8, ya sampai seterusnya. Kemudian karena di sini hadir semua, jadi tidak ada yang ganjil. Kemudian yang kedua, fasilitator menampilkan pilihan gerakan, ya. Kemudian yang ketiga, tiap peserta memilih nomor gerakan yang disukai. Kemudian yang keempat, sebelum mempraktikkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Ya. Dalam waktu 10 detik, kakak-kakak boleh menghitung denyut nadinya. Ya. Denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik, kemudian dikalikan 6. Ya. Jadi jumlah denyut nadi yang ada di kakak-kakak selama 10 detik, kemudian dikalikan 6. Itu adalah denyut nadi awal sebelum latihan, ya. Sebelum latihan dulu, karena kita akan ambil dulu denyut nadi awal. Kemudian lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Saat satu mempraktikkan yang lain, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai contoh video, ya. Jadi nanti dibuka kameranya, ya. Nanti dibuka kameranya, gerakannya sudah benar atau belum, ya. Kemudian peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di split share. Nanti split share-nya saya sharekan ke kakak-kakak semua melalui kolom chat, ya. Kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Jadi nanti ditukar, yang satu menghitung, yang satu memperhatikan, yang satu menghitung, ya. Siap, Kak? Siap? Siap. Ya. Ya. Silakan dibuka biar kakak-kakak semuanya. Saya sharekan dulu, ya. Ini gerakannya boleh diganti, ya, Kak. Untuk gerakannya boleh diganti. Untuk gerakannya. Muncul di kolom chat. Dibuka kita ya. Sudah saya share. Kemana bukan ini, Pak? Silakan kakak-kakak lakukan denyut nadi awal dulu selama 10 detik, ya. Masih dikunci Kak, belum bisa diakses. Belum bisa diakses. Ya. Iya kemana mukana iya, Bisa dikunci. Di kolom chat Pak Rahya. Ya sekedap diambil pada masuk kelas. Gerakan kombinasi membungkuk dan Oke, silakan. Bisa nggak, Kak? belum ketemu, aduh. Bisa nggak, Kak? udah ada. Bisa, ya. Oke. Silakan untuk yang pertama yaitu hitung denyut nadi awal terlebih dahulu.
Selama 10 detik, kemudian kali 6. Nanti Kak Agus pasangannya dengan Kak Rahya, kemudian Kak Ridwan pasangannya dengan Kak Riki, Kak Rahmat pasangannya dengan Kak Redi, pasangannya dengan Kak Dimas, Kak Dia dengan Kak Siska, kemudian Kak Nisa dengan Kak Riki, Kak Reja dengan Kak Wahid, ya, untuk pasangannya. Yang pertama silakan dihitung aja dulu denyut nadinya, diketikkan saja di situ Kak. Selama 10 detik dikali 6. Saya stop sharing. Maaf Kak, tadi Reni sama siapa Kak? Gak kedengeran? Kedua, sini ya. Udah nggak? Nah, Kak Agus dengan Kak Rahya, berarti yang 1 dan yang 2, yang 3 dengan yang 4. Oke, untuk denyut nadi akhir nanti jangan dulu ya. Untuk denyut nadi akhir nanti jangan dulu. Silakan denyut nadi awal saja terlebih. Agus, dokumen Agus. Siap, siap, Kak Rahya, siap. Sinyal berapa ada Kak? Kali 6 kan? Filipina aduh. Ya. Ya Dikalikan 6 kan? Bukan dikali Apa? 10 ya. 6. Iya, kali 6. Kali 6. Kali 6. Kali 6. Sinyalnya 10 detik kali 6. Atau hasilnya? Hasil denyut nadi bukan, Kak? Hasil denyut nadi 10 selama 10 detik dikalikan 6. Nah, itu misalkan kakak-kakak selama 10 detik itu dapat 13 misalkan. Tinggal dikali 6 gitu. Nah, dikali 10 ya, dikali 6 Kak Rahmat. Wah, denyut nadinya Kak Rizky 16. Kayaknya sudah aktivitasnya sudah lumayan banyak ya. Saya juga 17, Kak. Oke. Boleh, silakan. Ini Kak Ridwan belum ada. Ini Kak Agus, boleh diganti Kak Agus. Hasilnya dikalikan 6. Jam berapa? Hah? Kali 5 kan genap? Dikali 6 dikali 10, Kak. Nah, Genap 78 ya. Ini lagi di Berarti orang aya kene sajam ya. Orang berarti genap 78 jam terakhir jam setengah 4 asuh. Kak Rahmat sudah, Kak Agus belum, Kak Oke 60, Kak Nisa sudah. Kak Riki, Kak Riki. Nomor 1 apa protesnya Kak? Nomor 1 apa protes? Nomor maksudnya? Gerakan apa? Ini untuk gerakannya kakak-kakak tidak boleh sama, tidak usah sama dengan yang di sini, boleh pilih mau yang mana ya. Mendingan Boleh ditentukan aja, Kak. Oh ya silakan, mau yang mana? Sesuai itu aja Kak, sesuai yang di kolom. Ya, silakan. Kan di kolom gerakan 1, tadi saya belum lihat gerakan satunya. Ya. Kalau saya kan gerakan 5 berarti lompat di tempat. Nanti lihat lagi Start ya. lagi, Kak. Nah, Gerakan 4 selanjutnya Kak. Jok bangkong juga.
Gerakan 1, lupa lagi tadi apa? Saya sama Kak Reja berarti gerakan 5. Lompat di tempat kalau nggak salah tadi tuh. Berapa detik waktunya? Oh, dan buku. Kak Reja, cek sound Kak Reja. Iya, Kak Wahid. Ada? Gerakannya ada nggak? Ada. Kelihatan nggak untuk gerakannya? Apa? Nah, Iya. Gerakan satu itu gerakan apa, Kak? Bentar, ruku. bentar. Oh, ruku. Membungkuk. Bentar. Bentar, saya share-kan saja gerakannya. Kak, daya gamaran mau mah Kak. Naon Kak? Kak, punten daya gamaran. Lagi panginten Pak. Kalau Sinyal bener. Gambar gerakan tadi ya. Sami sinyal. Fasilitator yang tadi ada yang pertama di-share kan cuma nomor sama nama gerakan. Gak muncul, gak muncul. Nanti ada gerakan. Ah, ya. Kak Reja, orang mah Udah nggak? lompat di tempat wae. 2 kali 8. Hitungannya 2 kali 8. Berarti ya yang Hitungannya selama 1 menit. Ini ingetin dulu gerakannya ya. Nanti aba-aba hitungannya dari saya. Ya, silakan tentuin dulu. Silakan. Ini Caranya dihitung lagi gerakannya. waktu melakukan kameranya harus on. Ya on dong, biar kelihatan. Waduh, biang. Sama yang ngeliatnya, sama yang ngeliatnya gimana? Kalau nggak kelihatan mah. Kak Wahid, contohkan Kak Wahid. Kak Randy mana? Kan ya penguinnya Kak Wahid. Kan penguin Kak Wahid. Penguin. Tan. Ini gerakan 5. Nah, ini gerakan 1. Aduh, hese. Sejam. Jaringan Asam urat. Ya, siap ya. Oke, siap ya. Udah hafal ya gerakannya. dulu sih, Kak. Sudah. Kariki curhat Kariki. Mana? Fasilitator Sekali lagi. Tadi gerakan 4 lupa saya. Malah lihat gerakan penguin. Oke, siap. Bisa lagi gerakannya. Juga loh. Ya. Kali 10 menit ya? Saya gerakan 4. 10 menit. Gerakan 4. Mana gerakan 4 Kak? Aduh sinyal Oke, bentar. Nanti saya share lagi. Bentar. Just one more time, Pak. Bentar. Untuk gerakannya. Belum? Ada nggak? Ada. Nah, ini berarti waktu dihitung di sana Kak ya? ya waktu hitungnya nanti belum dari muncul. sini. Oh, sinyal kayaknya Kak belum muncul. Yang lain muncul nggak? Rahmat kemana Kak Rahmat? Silakan janjian dulu mau siapa dulu yang duluan. Kak Reja, open cam. Kak Randy mana? Gak muncul Kak. Ya, Go. siap ya. Oke, saya mau hitung nih. Mulai ya, kita mau hitung. 1. Hei. Ya. Sama 10 detik tidak lama kok Kak, cuma 10 detik. Kak Rahmat. 1 menit, Pak. Karahya sama saya Karahya gerakannya. Siap ya. 1 Kak Randy. kelamaan, Kak. Siap ya. Kak Reja berdiri lah. Langsing kasih, Kak. Kak Randy mana? Kak Randy ini. Siap. Ada nggak? Kak Wahid 30 detik, Kak Kak. Wahid. 30 detik. Ini belum mulai. Belum. Belum ada peluit. Nah, mulai. Mana ya, Pak? Mulai tasan yuk.
Jawab kan? Silakan sekarang dihitung, Kak. Dihitung dulu denyut nadinya, silakan dihitung. Dikali Selama berapa detik, Kak? Selama 10 detik kali 6. Silakan dituliskan nanti hasilnya di sana. Anggar 10. Ada yang tetap 10 detik. Oke. Nanti disilang ya. Nanti kakak-kakak yang satunya yang mengawasi itu melihat gerakannya sudah benar apa belum ya. Untuk kakak-kakak yang melihat gerakan yang dilakukan oleh kakak-kakak yang lainnya. Gak ada yang ngitungin atau udah? Kan tadi janjiannya sama siapa? Gak ada, Pak. Lost contact, Pak. Oke. Kak Riki tetap tidak ada perubahan. Kak Riki ada 18 sekarang ya. Oke. Sekarang gantian ya, gantian. Sekarang gantian. Sekarang yang kelompoknya, yang kelompok kedua ya. Ya, sekarang yang kelompok kedua. Silakan, Siap, Kak Reja. Dua. Tadi Pisangnya, Bu. Gimana Kak Wahid? Ya, please. And one, so. Start. Yo, mulai. Yo, Kak Reja. Siap. Mulai. Kak Reja mulai. Iya, Pak. Siap, Pak. Ayo. Bisa sampai 100 ya slow mo ya. Oke. Selesai. Silakan dihitung ya. Silakan dihitung. Denyut nadinya. Kita masuk lagi ke sini. Oke. Hadiah belum ada. Belum ada. Kak Dimas masih kosong. Kak Dimas, ayo Kak Dimas biar sehat. Kak Dimas, Kak Riki ini, Kak Riki Maulana. itu sebel. Udah di kalkulator yang awal. Silakan. Iya, Pak. Iya. Kak Rahya belum ada ini Kak Rahya. Belum ininya, Pak, gangguan ininya. Sinyalnya apanya nih ngeblank. Sinyal. Siap. Jadi kirang jelas, Pak, itunya. Aduh, arem baik. Oke ya. Silakan. Jadi kakak-kakak bisa melakukan gerakan ini kepada para peserta didik ya. Lebih simpel untuk self dan peer assessment pembelajaran di latihan gerak koordinasi ya dengan teknik tadi ya. Oke. Sambil berjalan saja. Sambil berjalan. Oke. Kita lanjutkan dulu. Laptop, kemudian orangnya. Oke. Nah, hitung denyut nadi. Oke, hitung denyut nadi akhir, catat, kemudian apakah semua sudah bergantian melakukan gerakan dan observasi ya. Semoga tadi kakak-kakak sudah melakukan observasi juga ya selain menghitung. Oke. Mari melakukan umpan balik. Nah,
Di sini kakak-kakak semua memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya di split set yang telah disediakan. Nah, silakan umpan baliknya ditulis, ya. Kak Wahid, saya sudah Kak Wahid. Silakan. Di umpan baliknya ya. Dituliskan. Tulisnya di itu Pak, di chat Kak, tulisnya ya. Di sini di kolom ini. Bentar Kak. Nah. Udah ada di chat. Contohnya gimana, Kak? Iya, ini misalkan gerakan yang dilakukan oleh Kak siapa, terus sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Misalkan gerakannya kan jumping jack misalkan. Nah, gerakannya itu udah sesuai misalkan. Betul. Gitu. Kalau belum sesuai misalkan jumping jack tapi gerakannya nggak loncat, cuman tepuk tangan aja gitu ya. Berarti kan belum sesuai gitu ya. Tapi kalau misalkan ya, berarti itu ditulis umpan baliknya di temennya atau di kitanya sendiri? Jadi kakak menulis umpan balik temennya. Oh, iya. Berarti mengomentari pasangan kita ya, Kak? Ya, mengomentari pasangannya. Tadi saya sama Kak Riki Saipul. Gimana Kak Riki? Kak Riki gimana Kak Riki? Kalau yang Bu, yang sama saya? Saya Nisa Pak, Kak. Oh, tadi teh kirain sama Karen, Di. Riki. Salah, ini Riki Saipul. Riki Maulana, Saipul. Oh, si Ipul. Iya. Aduh, saya nggak merhatiin lagi, Bu. Itu. Saya kirain Karen, Di. Aduh. Bang Ipul sana. Jadi gimana komentarinya, Kak? Oh, komentar ini, Bu. Lakukan gerakannya tidak tepat, kurang tepat, itu aja, Bu. Iya, soalnya ini denyut nadinya juga nggak meningkat, Kak. Ya, betul. Nah, udah itu anggur. Guru olahraga mah pasti hafal ya. Itu Kak Diah gimana? Nggak ada denyutnya nadinya. Masya Allah. Linknya ketinggalan, Kak. Tadi kan keluar masuk aja. Jadi link yang tadi nggak bisa ditulis. Oke, boleh saya share lagi. Denyutnya di awal itu 66, Kak. Nah, boleh saya share lagi. Oke. Boleh. Udah di-share karena ini split set, jadi tetap tidak akan hilang tulisan atau catatan kakak-kakak semua tidak akan hilang. Ya. Silakan. Oke, Kak Raya masih belum kelihatan gerakannya, mungkin karena sinyal internetnya. Itu dari Kak Agus. Ya, boleh. Belum ada. Setelah saya melihat gerakan kalian dilakukan dengan sudah benar dan mengukur. Jika pelajaran lagi saya disebut dengan penuh. Oke. Ini komentaran dari Kak Rahmat berarti ya. Kak Rahmat sudah memberikan komentar. Kak Rendinya belum kasih komentar. Kak Rahmatnya ya. Oke, kemudian silakan saling mengomentari. Nah, nanti kakak-kakak semua bisa mempraktikannya kepada para siswa untuk melakukan tes yang tadi ya. Ya. Jadi tidak ribet, ya, cukup 10 detik. 10 detik, berapa denyut nadinya tinggal dikalikan 6. Ya, selesai. Ya. Mungkin, biasanya kakak-kakak menggunakan perhitungan yang 30 menit, 30 detik ada, yang 1 menit ada ya. Oke. Next. Kemudian selanjutnya sambil berjalan saja ya. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar atau tidak?
Nah, boleh ada yang berkomentar, silakan. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan itu sudah benar atau tidak? Kira-kira kakak-kakak itu melihatnya kalau peserta didik ini sudah benar atau tidak ketika melakukan dari apa gitu? Biasanya. Dari gerakannya. Dari ketepatan gerakannya, Kak. Kesamaan gerakan. Dari ketepatan gerakannya, boleh. Sama geraknya. Gerakan, ya betul, gerakan yang sesuai. Kadang Waktunya mungkin, waktunya Kak, kurang lama. Oke, waktunya kurang lama. Kalau nanti boleh kakak-kakak waktunya 10 menit, boleh, tidak apa-apa. Kalau ini karena kita di ruang meet ya, jadi memang untuk durasi kita tidak terlalu lama lah. Tapi nanti kalau kita ketemu luring ketika melakukan hal ini, tentunya harus benar-benar ya. 1 jam durasinya. Ketika luring gitu ya. Kalau sekarang lah. Jadi bagaimana anak itu melakukan gerakannya itu dengan benar, jadi melihat gerakan yang dilakukannya itu ya, dengan melihat gerakannya. Oke. Kemudian adakah efek yang kakak-kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Ada. Capek. Ada. Lumayan. Ada capek. Lumayan berkeringat. Denyut nadi betul-betul bertambah. Ada Kak, teklok. Lilis. Cangkeng Kak, cangkeng, Masya Allah. Asam urat. Nah, kalau Aduh ya mas. Olahraga guys, ayah asam urat segalanya. Faktor usia. Oke. Terlalu capek mungkin, Kak. Terlalu capek. Kemudian efek tersebut mengindikasi apa ya? Ya, tadi faktor usia, berarti ya. Asam urat. Apalagi? Faktor usia, faktor kelelahan sehari-hari mengajar. Badan, faktor berat. Jarang. Geser, Pak. Faktor tubuh. Bukan aktivitas itu. Banyak faktor-faktor. Kariki faktor apa? Kariki faktor X. Ya, oke ya. Jadi indikasinya mungkin kakak-kakak tapi rutin ya kalau olahraga, insya Allah ya kalau guru-guru olahraga itu rutin ya. Jarang, Pak. Nggak ada waktu, Kak. Jarang Kak, cuma nyuruh-nyuruh Biasanya aja. Kariki jarang. Nah, saya catur Kariki. Catur kalau nggak luduking ya Kariki olahraganya. Ini ya. CBSA. Kakak-kakak sudah dengar sebagiannya bahwa kebutuhan gerak khusus kita itu minimal per minggunya itu 150 menit Kak. Jadi kita harus gerak, entah itu mau jalan kaki, sepeda, ya, lari jogging gitu ya, jogging atau melakukan berapa itu Kak? yang lain. Gerak 150 menit ya. Menit per minggu. Kalau naik sepeda, Per minggu itu kalau naik sepeda masuk nggak? masuk boleh Kak, Masuk, Pak. Ya, boleh. Bersepeda, jalan kaki, Naik sepeda boleh ya? Itu memang kebutuhan kita. Ya. Boleh. Oh, masuk ya, masuk ya. Ya. Masuk, Pak. Oke. Selanjutnya, menurut kakak-kakak, apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak sebelum dan setelah latihan? Oke, Gerakan. Rizky, boleh acungkan tangan Kak Rizky. Apa Kak? Aktivitas gerak Kak. Yang sebelumnya dia mungkin dan sekarang aktivitas geraknya banyak, jadi denyut nadi jadi bertambah kencang. Aktivitas yang dilakukan ya Kak. Oke. Semakin berat aktivitas yang dilakukan, tentunya denyut nadinya akan semakin bertambah tinggi. Kencang. Ya. Eksistensinya semakin cepat. Ya. Oke. Terima kasih sudah melakukan mulai. Mari kita analisis bersama proses pembelajaran. Ya.
Saya udah siapkan link Jambotnya, sebentar. Silakan kakak-kakak menuliskan ya. Link Jambot. Bentar saya. Izin dulu sebentar, izin dulu. Boleh Kak. Siapa? Dan saya kirimkan dulu link Jambotnya ya Kak. Link Jambot itu sekarang sudah berbayar, jadi kita menggunakan mau tidak mau menggunakan Figma ya Kak. Jadi mau tidak mau kakak-kakak harus memakai Figma. Oke. Link Figma-nya udah saya share di chat saja ya, di chat. Untuk Figma-nya. Sudah muncul? Ada? Udah. Ada ya, muncul ya. Silakan. Ada Kak, muncul. Silakan. Diisi. Silakan. Jawab dulu yang satu. Yang ke satu dulu. Setelah mempelajari modul 1.4, isu sosial apa yang ternyata seringkali muncul di kelas kakak. Nah, isu sosial apa kira-kira? Nanti sambil di-share. Ya, silakan. Udah ada pergerakan nih banyak ya. Tinggal ditarik ya menu yang sticky note-nya tinggal ditarik saja ke atas, kemudian tinggal diedit ya, namanya. Ini pertanyaannya ya. Nah, saya perbesar pertanyaannya. Nah, setelah mempelajari modul 1.4, isu sosial apa yang ternyata sering muncul di kelas kakak? Silakan. Boleh saya rapikan ya di sini ya. Nah, silakan. Punya siapa? Saya tarik ke sini biar besar ya. Silakan. Tuh yang pink punya siapa? Punya saya, Kak. Ya, saya tarik ke atas biar besar. Ya. Ini yang Kak Reja saya tarik ke atas. Oke. Ya. Tarik, oke. Ke atas ya, pilotnya disimpan di atas. Ini punya siapa? Nah, di sini aja. Oke. Punya saya belum kelihatan. Warna apa Kak? Warna hitam. Oh, hitam nggak ada nih. Saya tarikin ya, saya bantuin ya. Nah, ini Iya, silakan Kak. nih. Nah, ini di bawah. Saya bantu nih. Nah, ini Saya nggak ngerti ini. Pas sudah masuk gimana itu namanya, diam aja. Silakan. Tinggal diedit aja. Nah. Ini saya masukkan lagi. Ini yang ini berarti saya yang bikin ya.
Nah, silakan. Mana Kak hilang? Kemana Kak? Saya bingung. Biasanya langsung bisa Kak, tapi yang sekarang kok nggak bisa ya? Tulisannya kecil. Kecil. Gede Kak, bisa Kak, gede Kak. Ini jangan jangan digeser. Yang saya Kak, yang saya mau nulis itu kecil. Bentar. Nah, segini aja udah. Ntar aja ke bawahin. Nah. Saya nggak bisa narik ya Kak. Oh, gini aja Kak, siapa ini? Agus Kak. Agus mau yang warna apa Kak Agus? Nanti saya bikinin. Yang warna apa aja lah Kak. Ya, warna ini ya, warna hijau ya. Iya Kak. Siap. Oke, nah ini Kak Agus warna hijau udah saya bikinin. Nah, ini yang Kak Agus nih ya, warna hijau. Yang dia juga Kak. Yang saya mana Kak? Yang dia dong. Gimana nih ngambilnya? Oke, yang Kak Dia boleh bentar Kak. Kak Dia saya bikinin yang warna ungu ya, warna ungu ya, di paling kanan. Oke, siap. Di paling kanan nih ya. Nah, ini di paling kanan. Ada ya. Yang tulisannya fasilitator tuh 0363. Tinggal diedit aja ya Kak. Yang saya warna apa Kak? Boleh yang warna apa aja boleh, yang belum diisi. Tinggal double klik aja. Ini kalau mau ditulis gimana Kak? Double klik. Nggak bisa ya kalau mau di menggunakan apa ini bentar. Oh, ini di deret aja yang ini ya. Yang ini deret aja saya yang bikin ini. Yang Kareja. Kareja ini saya bikinin lagi Kareja. Nah, sok silakan. Bisa ini nggak? yang saya mau ditulis kok nggak bisa kayak? Double klik Pak. Nah, itu Ini teh gimana? Ini yang Rahmat gimana ini Kak? Di kotaknya Pak masuk. Tetap di double klik juga nggak ini ya? Nggak bisa. Yang di Kakak di handphone apa di laptop? Di laptop harusnya bisa kalau di laptop. Yang mana Kakak, yang mana? Nggak bisa. Ini Kak yang perundungan, Lokasiska sudah perundungan. Ini Kak Nisa sudah, Kak Triadi perbedaan latar belakang sudah, Kak Rizky Andrean belum. Nah itu tinggal lihat aja nih yang hijau. Nggak bisa Kak yang hijau yang saya tuh. Yang ini. Ya. Nah itu mau tulisannya apa Kak? Silakan saya bantu ketik aja. Ini bisa saya ngetik tuh Kak. Oh iya. Kalau saya nggak bisa ya, nggak bisa ngetik. Kak, kok itu ketikannya nggak kelihatan ya? Mana yang Kak Nisa? Oh, Ada ini Kak. Tuh lanjutin. siap. Double klik ya. Nah, itu bisa. Double klik Kak. Kalau sudah, ini boleh pakai yang ke satu boleh. Ngeklik apa Kak kalau mau nulis? Tinggal double klik aja. Yang saya mau Soalnya di layar nggak ada warna-warna itu. Nggak ada yang di screen. Hilang-hilang sih Kak. Kalau kecil bisa digedein tulisannya Kak. Ini yang saya kemana Kak?
Tuh ke pinggir, Kanisa, warna pink. Iya. Bingit nah. Untuk selanjutnya nanti di pertanyaan yang kedua ada lagi ya. Pindah. Kalau mau ke bawahinnya gimana ke nomor 2, Kak? Udah di scroll aja Kak. Ini udah ada, tinggal di gedein aja. Nah, pertanyaannya, kebiasaan apa yang terjadi di daerah Anda? Soal itu kerap muncul. Yang tidak bisa mengetik boleh di kolom chat aja, nanti dibantu di sini. Kalau Kadia misal nggak bisa, Kadia tinggal ketik aja di kolom chat Kadia. Nanti saya bantu buat. Kak, punya saya yang sticky note yang kedua. Enggak ada. Ya, boleh sok. Emang udah ke soal kedua, Kak? Iya, Pak. Udah, boleh silakan. Mana soalnya, Kak? Sebelah mana? Itu di bawah. Kebiasaan apa yang terjadi di daerah kakak-kakak sehingga isu sosial itu kerap muncul di kelas kakak? Sudah. Ini soal yang ketiga ya. Untuk soal yang kedua ini ya Kak. Nah, apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa dilakukan secara untuk menghadapi isu sosial itu? Ini kalau saya di soal yang berapa, Kak, ini? Yang mana? Oh, soal kedua ya? Ya. Soal kedua, itunya belum ada. Apa yang bisa Anda lakukan secara pribadi untuk menghadapi isu sosial tersebut? Ya. Tadi isunya kan sudah ditulis sama kakak-kakak di atas. Ya. Ini ada dari Kak siapa ini? Di kolom chat Kak tadi. Saya karena tidak bisa mengetik di Boleh. Figma. Yang tidak bisa mengetik di Figma boleh di kolom chat. Terus langsung ke yang keduanya Kak Gus. Ini yang saling menghina siapa nih? Saya Kak. Yang soal kedua Kak. Oke.
kecilin dulu ya. Nah. Kalau memang tidak sempat untuk menuliskan di Figma, boleh ditulis di kolom chat saja. Soal yang ketiganya, Kak. Soal yang ketiganya, oke sebentar. Tadi itu. Soal yang ketiganya, kebiasaan apa yang terjadi di daerah kakak sehingga isu sosial itu kerap muncul di kelas kakak? Ini yang ini ya. Nah, yang ini. Nanti boleh isi di sini. Nah, boleh. Ini kebiasaan apa? Ini yang tidak dilanjutkan siapa nih? Yang kebiasaan di daerah saya di Chandra mana? Kak Rizky, kenapa tidak dilanjutkan? Itu cuma sampai di bawah dipindahkan tadinya. Yang ketika pasir gitu kemudian kia tadi jadi. Apa materi saya? Kak Agus yang soal nomor 2-nya sudah. Oke, Kak Agus saya kopikan nomor 2. Boleh Kak Rahya kalau gangguan boleh ditulis di kolom chat saja Kak. Nanti saya yang Iya. Gangguan, mohon maaf gangguan sinyalnya lemah. Ya, siap. Boleh nggak apa-apa. Ya. Oke, ini saya mau catat yang punya Kak Agus ya. Nah, yang Kak Agus saya masukkan di sini. Video. Oke. Nah, ini yang Kak Agus sudah. Iya itu. Ngetik nak. Males. Ini pertanyaannya, kebiasaan apa yang terjadi di daerah kakak sehingga isu sosial itu kerap muncul? Kebiasaan. Ini waktu. Ini yang Rahma Jeko saya kecilin ya, terlalu besar. Saling mengeceknya. Kebiasaan. Ada yang perbedaan latar belakang masalah disiplin dan perilaku isu sosial. Penggunaan bahasa. Siswa itu saling
Nama orang Kasiska, oke, ini Kasiska, yang ketiganya sudah. Kasiska, yang nomor satunya belum ya? Yang nomor tiganya? Pigma udah ada. Oh, udah ada. Oke. Yang ke satu bukan? Ya, yang ketiga. Yang ketiga itu? Yang ketiga? Nih yang. ya kirim ke entah ngetik gimana biasa. Oke. Nomor satu apa? Mohon maaf itu pertanyaan nomor 1 Nomor 1 itu setelah mempelajari modul 1.4 isu Ya. sosial apa yang sering kali muncul di kelas kakak? Oh, apa yang sering muncul? Kayak Terus soal yang- nomor 3 yang Nisa mana hilang Kak? Yang keduanya, Yang keduanya, apa yang bisa kakak lakukan secara pribadi untuk menghadapi isu tersebut, Kak? ya lakukan secara pribadi. Kemudian yang terakhir, kebiasaan apa yang Ya. terjadi di daerah kakak sehingga isu sosial itu kerap muncul di kelas kakak? Ya. Pertanyaannya ada 4. Tiga, ada 3. 3 ya, ayat 3 ya. Ya, 3. Apa yang muncul di kelas? Kayak yang Nisa yang soal nomor 3 mana ya udah ngetik tadi belum beres. Hilang. Yang nomor 3. nomor kebiasaan apa yang terjadi di daerah kakak Ya. sehingga isu sosial itu kerap muncul? Ya. Siswa Belum ada. Belum Masih ada. ada. Belum Ada ada. yang Boleh diajarkan jawabannya di apa? yang belum fokus. Nanti Bikin lagi aja sticky note-nya. sok boleh. Bikinin lagi ya. Tapi tadi Dalam udah. Bisa gitu ya. Yang saya Kak sudah ada Kak 1 2 3. Bentar. Belum fokus. Bentar kan, bentar. Ini Kanisa. Lanjutkan, Kak. Nah, Kanisa, lanjutkan. Oh iya, ini udah bikin yang saya. Udah ada, sok, nggak apa-apa. Yang lain aja, sok. Ini biar gede, Kak. Ini mah kecil. Iya, saya nurusin yang ini aja, Kak. Ya. Kak Aji saling membuli ke siapa? Oke, sambil berjalan, kakak-kakak boleh dong bercerita tentang isu sosial ini dari yang pertama dulu. Mungkin Kak Andrean, boleh Kak Andrean lagi ya. Ini Kak Andrean, silakan Kak Andrean, gimana terkait isu sosial yang ada? Halo Kak Andrean. Halo, Kak. Silakan Kak. Sinyal Kak, biasa masih di sekolah. Oke. Gimana? Setelah mempelajari modul 1.4, isu sosial apa yang ternyata sering kali muncul di kelas kakak? Mana tadi Kak ininya? Sebentar, Kak. Di sini kebiasaan di daerah saya ketika ketidakpedulian terhadap perbedaan gender. Maksudnya gimana nih Kak? Menarik soalnya. Ya, ini Kak, di saya saat pelajaran olahraga, anak-anak putra dan putri tidak mau berpegangan tangan. Kalau pemanasan biasanya kan
kita pemanasan selalu bikin lingkaran, ada yang bikin lingkaran, ada yang berkelompok, ada yang dibagi-bagi per tim untuk permainan olahraga tersebut. Nah, anak-anak biasanya suka nggak mau, apalagi kelas-kelas atas Kak, untuk berpegangan tangan. Jadi susah, nggak mau sieun diece, sieun diece iya sangka bobogohan gitu. Bahasa Sundanya punten. Seperti itu Kak di saya. Oke, berarti intinya Kak permasalahan di Kak Rizky ini, jadi ada beberapa siswa mungkin ya yang tidak mau bersentuhan ya, bersentuhan dengan ya, lawan jenisnya laki-laki ya, perempuan dengan laki-laki. Oke. Ya. Kemudian di sini lanjut ke pertanyaan yang kedua, apa yang bisa Kakak lakukan secara pribadi untuk menghadapi isu sosial tersebut? Kira-kira apa nih Kak? Nah, mungkin dengan cara memahami karakter anak, mengedukasi, ya mungkin secara sabar, pelan-pelan ke setiap siswa, apalagi anak laki-laki dan perempuan ya, yang tidak mau sampai berpegangan tangan, ya diedukasi, kita hanya teman, bukan apa-apa, dan tidak lebih. Seperti itu Kak, paling mengedukasinya. Ya kita itu teman, apalagi teman sekelas gitu. Kita teman di sini, semua teman. Kita semua sama di sini. Seperti itu Kak. Oke, berarti kalau dikaitkan dengan pertanyaan yang ketiga yang muncul, ya di sini ada apa yang kebiasaan apa yang terjadi di daerah Kakak sehingga isu sosial itu kerap muncul. Nah, ini akan tentunya ada kebiasaan nih. Kira-kira apa kebiasaannya nih Kak? Kebiasaannya yang membuat isu ini kok muncul sih di anak-anak gitu ya? Nah, ya mungkin dari saling mungkin di jam-jam istirahat sepertinya Kak, biasanya kelas-kelas atas ya biasalah suka ngeceng-ngecengkan, kalau misalkan laki-laki dengan perempuan ini suka bersama atau gimana begitu Kak. Biasanya, dan itu kerap terjadi di kelas-kelas atas Kak. Kalau dia kelas-kelas bawah itu alhamdulillah tidak ada seperti itu. Tapi udah mulai dari kelas 5 dan 6 sudah pasti seperti itu Kak. Tidak tahu kenapa alasannya, ya mungkin tidak mau diceng-cengin sama teman kelasnya. Kalau Kak Andre, kalau Kak Rizky dulu waktu SD nggak gitu ya? Enggak, soalnya tidak ada yang suka sama saya Kak. Enggak ya. Tidak ada. Kalau zaman saya dulu itu yang namanya main dengan perempuan itu sebenarnya hal yang biasa ya. Kalau zaman dulu gitu ya. Ya. Mungkin karena teknologi sekarang ya ada TikTok, kemudian ada film-film yang bernuansa romantis, percintaan, sehingga anak-anak terbawa emosinya ya. Nah, itu betul Kak. Mungkin jadi itu tayangan-tayangan. Nah, yang belum seharusnya dilihat oleh anak-anak, dilihat akhirnya ya terbawa gitu ya. Betul. Itu juga menjadi perhatian kita sebagai guru untuk terus mengawasi ya, berkoordinasi dengan orang tua siswa, intinya harus berkoordinasi dengan orang tua lah intinya mah. Jadi supaya sama-sama mengawasi, di sekolah guru yang mengawasi, di rumah ya orang tua yang mengawasi gitu ya. Oke, terima kasih Kak Rizky. Siap Kak, sama-sama Kak. Baginya. Selanjutnya saya juga tertarik dengan isu yang ini nih, yang dari Kak mana tadi itu ya, yang ini nih. Perundungan, anak yang malas berolahraga, terlalu banyaknya peserta didik namun fasilitas kurang. Oke, ini yang kita angkat dulu yang perundungan nih dari Kak Siska. Mungkin Kak Siska sedikit berbagi. Keluarnya Kak Siskanya. Kak Siskanya malah keluar. Oke. Yang ini aja nih, yang Kak Triadi boleh, Kak Triadi Reja, belum ada suaranya nih Kak Triadi.
perbedaan latar belakang sosial ekonomi, masalah disiplin dan perilaku. Ini masalah ekonomi maksudnya gimana nih Kak? Silakan Kak Reza, silakan. Ya Kak, di sini saya mengambil sosial ekonomi karena di sekolah ya saya itu banyak sekali perbedaannya Pak. Banyak ada yang mampu dan tidak mampu dari segi ekonominya. Kadang-kadang kan ada yang memakai sepatu, ada juga yang memakai sendal gitu Pak. Ya. Terus disiplinnya itu juga kurang Kak. Malas kalau mau olahraga itu, kalau baris ayo baris, suka diam saja gitu Kak. Oke. Kemudian terkait pertanyaan berikutnya, apa yang Kakak lakukan secara pribadi untuk menghadapi isu tersebut Kak? Biasanya. Untuk menghadapi anak yang misalkan disiplinnya kurang gitu, atau istilahnya yang perbedaan antara yang si kaya yang si miskin gitu, itu gimana kira-kira sebagai seorang guru Kakak memberikan masukannya seperti apa ke anak-anak? Dengan memberikan pemahaman dan penjelasan kepada anak-anak itu, di dalam olahraga itu kita tidak bisa membeda-bedakan, harus sportif gitu, boleh semuanya ikut gitu. Oke. Tidak ada pilih-pilih, semuanya anak Kak Reza ya, semuanya anak Bapak ya, jadi Ya, tidak gitu, ada Kak. dikasih. Kemudian apakah di Kak Reza masih ada yang namanya pemberian reward? Atau hadiah? Ujian? Pujian ada Kak, suka memberikan reward dengan permen gitu Kak. Oke. Buat anak yang itu ya, jadi kadang-kadang suka salah arti juga ya ketika kita memberikan sebuah reward kepada anak, kadang-kadang yang dikasih reward itu pasti anak yang pintar, anak yang rajin gitu ya. Iya, Nah, gitu Kak, itu sukanya. nah, terkadang kalau dipikir-pikir, ketika kita memberikan anak yang lain itu karena kepintarannya, kasihan anak yang tidak pintarnya gitu ya, dalam artian yang kurang. Nah, kalau bisa ketika pemberian reward itu seharusnya dilakukan itu jangan sampai menyinggung peserta didik yang lain. Ya, dalam arti karena tentunya mungkin di satu sisi ada yang merasa senang, tapi di sisi lain tentunya ada yang kecewa. Kecewanya kok saya nggak bisa gitu ya, saya nggak bisa. Mending kalau pikirannya positif. Kadang anak kan justru negatif, akhirnya malas, akhirnya malah drop, malah tidak mengikuti gitu ya. Itu yang dikhawatirkan dengan pemberian reward itu. Siap Kak, terima kasih Kak. Oke, selanjutnya, kemudian yang terakhir Kak Reza mungkin bisa dijelaskan kira-kira terkait dengan problem tadi, dengan masalah tadi, dengan isu sosial tadi, kebiasaan apa yang terjadi di daerah Kakak sehingga isu itu bisa muncul di pembelajaran Kakak? Ya, isu itu sering muncul Kak karena sering kali mengungkapkan bahasa-bahasa yang kasar gitu Kak. Oke. Dengan mengatain apa anjing, monyet gitu sama teman-temannya gitu. Kalau anak SD gitu kan, gitu bahasa. Bahasa binatang ya. Iya. Bahasa binatang memang tidak bisa dipungkiri, bukan hanya apalagi di daerah-daerah yang sebagian ada Jawa-Jawanya tuh biasanya ya itu bahasa Sunda tapi Sundanya kasar, ada Kak. Mungkin Kak Siska, Kak Nisa mungkin kerap pasti mendengar bahasa-bahasa itu udah menjadi satu kebiasaan. Tapi ketika bahasa itu datang ke daerah Pakidulan itu jelas berbeda ya, menjadi kasar. Tapi bagi mereka yang di sana enggak Kak, itu hal yang biasa. Nah, itu juga menjadi perhatian kita juga gitu, memilah-milah kebiasaan budaya yang ada di sekitar kita gitu. Mencari tahu kebiasaan-kebiasaan. Mungkin kalau kita sharing dengan yang di daerah Jatiwangi, Ligung di sana,
bahasa-bahasanya wow, termasuk ada ini peserta didik yang baru pindah dari Ligung itu bahasanya luar biasa Kak. Di saya ada nih bahasanya benar, tapi menurut dia kelihatannya biasa aja gitu, hal yang biasa. Justru kok seperti ini gitu. Nah, ketika saya tanya kepada ibunya, memang kebiasaan di sana memang seperti itu. Oh gitu. Makanya dikasih pemahaman sedikit supaya merubah karakter yang jelek di peserta tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Reja ya untuk pendapatnya, untuk berbaginya. Oke, selanjutnya. Ya, terima kasih Kak. Selanjutnya satu orang lagi lah untuk berbagi. Ini dari Kak, saya belum mendengar suaranya dari Kak Dimas nih. Kak Dimas mana nih? Ada nggak Kak Dimas? Kak Dimas nggak ada ya? Kak Dimas? Oke, siap. Terima kasih Kak Dimas sudah menyelesaikan itunya ya, sudah menyelesaikan tugas-tugasnya walaupun sedikit lambat, tapi terima kasih. Semoga tetap sehat ya Kak Dimas. Oke, selanjutnya ini ada dari Kak Riki. Boleh deh Kak Riki. Kak Riki apa nih? Cuman Kak Riki aja tulisannya di sini. Isu dalam PJOK di kelas saya, PJOK sebagai olahraga bentuk kegiatan berolahraga dalam pengelompokan agak sulit mengelompokkannya. Nah, ini maksudnya gimana nih? Boleh dong Kak Riki. Kak Riki. Ada nggak Kak Riki? Halo. Ya, silakan Kak Riki. Pengelompokan. Oke, maksudnya gimana tuh Kak? Ya, mungkin sama seperti Kak Reja, pengelompokannya agak susah, kadang nggak mau karena gender dan terbawa emosional sosial media, Kak. Jadi agak susah seperti itu. Berarti sama dengan Kak Andre ya, Kak Rizky. Ya, bisa. Terus kalau Kak Rizky kan tadi menghadapi isu tersebut, biasanya kalau Kak Rizky itu memberi edukasi kepada siswa. Apakah Kak Rizky juga sama atau mungkin ada trik yang lain? Ya, mungkin dengan cara permainan mungkin Pak, untuk lebih mengakrabkannya lagi. Oke, dengan permainan ya, luar biasa. Mungkin permainan-permainan yang istilahnya membantu apa ya, yang bersifat kerjasama tim mungkin ya, bisa ya Kak? Iya, nah, supaya lebih dekat lagi. Kadang-kadang ada nggak sih cerita gini loh Kak, ada nggak di kelas Kakak itu yang satu orang itu anak dibully? Ada nggak? Ada. Bukan dibully karena kekurangan ininya Kak, daya pikirnya tuh Kak. Oke. Kekurangan daya pikirnya. Ya, lambat tuh Kak, lambat. Lambat, oke. Itu kan kadang-kadang kasihan juga ya Kak. Kasihan kepada apa? Kepada anaknya, sehingga kadang-kadang nggak diikut apa, nggak dibawa main gitu ya, jauhin gitu. Nah, itu biasanya kakak solusinya gimana kalau menghadapi hal yang seperti itu? Ya kalau cara saya sih dengan membujuknya Kak, membujuknya, terus mengasih pemahaman kepada yang lain, jangan ya akhirnya kan mungkin kepada pembulian nantinya, jangan ditemenin lah, dijauhin gitu kan. Seperti itu Pak. Oke. Baik Kak Riki, terima kasih ya. Buat kakak-kakak semua, terima kasih. Yang belum boleh nanti dilanjutkan, kita lanjutkan lagi sedikit lagi terkait dengan materinya. Sebentar lagi ya. Oke. Kita selesaikan. Selanjutnya yaitu bentar, belum muncul ya. Nah, oke. Lanjut. Berbagi pengambilan keputusan bersama peserta didik ya. Kita dengarkan lagi sedikit
tentang menurut pakar. Sebentar, kita share lagi. Menurut pakar. Bentar ya, saya sharekan dulu. Ini yang menurut pakar. Oke. Kita dengarkan apa yang dibicarakan oleh pakar kita. What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Oke. Menurut pakar, jadi inti dari yang dikatakan oleh pakar ini bahwa alangkah lebih baiknya kita itu mengetahui karakteristik siswa terlebih dahulu sebelum memberikan keputusan atau memberikan pembelajaran kepada siswa. Makanya kerap kali kita sering muncul sebelum kegiatan KBM dilaksanakan itu selalu ada yang namanya tes apa? Kalau di awal tes diagnostik ya. Betul nggak, Kak? Ya, betul. Iya ya. Ada tes diagnostik ya biasanya ya untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa. Nah, itu kakak-kakak biasanya pastilah tentunya sudah melakukan ya, karena memang apalagi di kurikulum Merdeka ini tentunya ada yang namanya tes diagnostik. Oke, selanjutnya sedikit lagi. Nah, di sini peran guru dan peserta didik dalam SCL. SCL itu adalah Student Central Learning ya. Jadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama adalah peran guru, yaitu bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Itu yang paling utama ya poinnya. Kemudian yang kedua yaitu mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Kemudian yang ketiga, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Kemudian yang ketiga, yang keempat, membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Kemudian yang kelima, mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Nah, ini peran guru. Kemudian untuk peran peserta didik, yaitu aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik, kemudian berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran, kemudian mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru, kemudian membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya, kemudian belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual, dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi, analisis, sintetis, dan evaluasi. Nah, ini adalah peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. Oke.
Selanjutnya, dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator. Dalam proses belajar, peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi kegiatan dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar, ya, masih banyak sumber belajar yang lain. Oke. Kemudian jenis-jenis pembelajaran student center learning, apakah yang pernah Ibu Bapak praktikkan dalam pembelajaran? Boleh 1 atau 2 orang berbagi, silakan. Kak Agus, boleh Kak Agus? Boleh Kak Agus? Ya mungkin sehari-hari aja kayak yang saya lakukan gitu di sekolah saya. Ya. Setiap mau pemanasan ya selalu dipimpin oleh siswa secara bergantian, baik itu siswa laki-laki atau perempuan. Saya selalu membiasakan itu di setiap pembelajaran, yang memimpin pemanasan wajib dari siswa tersebut. Terus dalam hal kegiatan inti gitu ya, kegiatan inti pembelajaran yang lebih aktif itu mungkin apa ya, siswa yang melakukan gerakan tersebut. Contohnya seperti melakukan passing bawah atau passing atas bola voli misalkan ke tembok atau sama teman, kita sebagai guru hanya mengawasi dan menjadi fasilitator. Ketika mungkin ada yang kesalahan atau ini ya kita kasih tahu kalau begini caranya, tapi yang lebih fokus atau lebih aktif dalam melakukan pembelajaran, contohnya tadi passing dalam bola voli, itu tetap siswa gitu Pak, yang sehari-hari, ya pengalaman saya aja lah sehari-hari di sekolah gitu Pak. Oke, terima kasih. Beri Kak Agus tepuk lingkaran. Oke, menarik ya. Jadi mungkin itu salah satunya. Jadi upayakan atau usahakan supaya peserta didik ini lebih dominan dibanding kita ya ketika proses pembelajaran. Jadi kita bukan hanya sebagai hanya memberi perintah saja, tapi kita juga harus terus mengawasi bagaimana kegiatan-kegiatan atau praktik pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik kita gitu ya, harus diperhatikan. Ketika memang keluar dari apa yang kita ajarkan, tentu kita harus menegur atau istilahnya memberikan arahan yang lebih baik ke depannya. Harus seperti ini gitu ya. Cukup seperti itu saja. Oke, terima kasih Kak Agus untuk masukannya. Lanjut ya sedikit lagi. Nah, di sini untuk jenis-jenis pembelajaran student center learning, salah satunya ada small group discussion ya. Kemudian ada role play and simulation. Dan ada directed learning, kemudian ada cooperative learning, ada contextual learning, ada PBL ya. Ini sering saya lakukan nih. Kalau di sekolah biasanya saya menggunakan PBL, problem based learning ya. Kemudian ada juga collaborative learning, kemudian ada project based learning. Mungkin di sini kakak-kakak boleh memilih salah satu model yang jenis yang seperti apa yang akan diberikan kepada peserta didik ya. Di sini kalau saya di sekolah cenderung lebih banyak menggunakan yang nomor 7, yaitu dengan problem based learning, biasanya yang itu ya. Kalau kakak-kakak mungkin ada yang discovery learning, ada yang cooperative learning, tapi memang semuanya harus dicoba supaya kita tahu efek atau dampak dengan menggunakan jenis pembelajaran yang seperti ini ya. Oke, selanjutnya aktivitas kedua ya, karena perkembangan peserta didik. Oke, nah di sini memahami karakteristik dan minat anak. Nah di sini ada jasmani, sosial, emosional, mental. Atas, menengah, ada PAUD, SD, menengah, atas ya. Oke, kira-kira nih boleh deh kakak-kakak jawab. Nah, berjalan dan berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Itu bidangnya di mana tuh Kak? Masuk ke jasmani, sosial, emosional, atau mental? Kira-kira. Jasmani ya. Jasmani. Ada yang lain? Jasmani. Oke. Kemudian untuk usianya Kak, usia yang mana kira-kira? 5 sampai 6 tahun bisa.
5 sampai 6 tahun. Oke. Kak Ridwan, yang mana Kak Ridwan? Jasmani sama 0 sampai 6 tahun masuk semua. 0 sampai 6 tahun. Oke. Oke, selanjutnya anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Ini yang mana nih kira-kira di bidangnya? Sosial. Sosial dan emosional. Oke, usianya 6 sampai 12. 6 sampai 12. Oke. Boleh, lanjut ya. Yang lain ada jawaban selain 6 sampai 12 barangkali? Fawaid? Sama? Sama Kak. Oke. Mohon maaf baru bergabung Sama. lagi habis di kelas. Oke. Kemudian yang ketiga, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens, seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Ini kira-kira yang mana? Emosional. Mental. Emosional dan mental, Kak. Mental. Emosional, mental, Usia 6 sampai sosial 12 dari tahun. 6 tahun sampai 12 tahun. 6 tahun sampai 12 tahun. Oke, lanjut yang terakhir. Anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Ini bidangnya yang mana? Mental. Mental. Dan Mental 12 sampai 12 tahun. 18 tahun. Oke, kita lihat ya jawaban kakak-kakak. Kita lihat jawabannya. Nah, tadi betul ya jasmani ya. Yang kedua termasuk sosial. Yang ketiga termasuk emosional. Yang keempat termasuk mental. Untuk yang pertama jasmani ini usia 0 sampai 2 tahun. Sosial ini 5 sampai 6 tahun. Emosionalnya 6 sampai 12 tahun. Mental 6 sampai 12 tahun, ya. Oke. Jadi ini ya jawabannya ya. Boleh kakak-kakak. Boleh kakak-kakak supaya ingat ya. Nah, jadi Kak Andre, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik itu usia 6 sampai 12 tahun ya. Siap? Siap? Siap. Oke. Siap. Oke. Lanjut. Mari diskusi lagi. Oke. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Silakan. Supaya apa? Untuk lebih memudahkan kita, Kak. Seperti apa pembelajaran yang akan kita rencanakan? Oke. Kak Agus, jawabannya supaya memudahkan kita sebelum merencanakan pembelajaran ya. Kalau anak-anaknya seperti ini, harus memberikan permainan seperti ini nih, ya gitu ya Kak. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Silahkan. Boleh, Kak Nisa, boleh Kak Nisa berbagi. Bagaimana cara mengakomodasinya nih? Kak Dia, silakan Kak Dia. Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Dari asesmen awal, Kak. Nah, betul ya, dari asesmen awal. Asesmen apa? Asesmen diagnostik. Ya, itu. Makanya kita jangan lupa ketika sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita selalu adakan dulu asesmen diagnostik ya. Oke, terima kasih Kak Wahid ya. Lanjut. Kemudian untuk pembelajaran ketiga yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini dalam PJOK.
pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Ini menurut Tomlinson, ya. Tomlinson. Menurut Tomlinson, ini adalah pembelajaran atau usaha guru. Jadi usaha yang dilakukan oleh guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Ya, kemudian lanjut. Nah, untuk diferensiasi itu ada berapa? Untuk yang sudah CGP tentu tahu ya. Ada tiga ya. Ada tiga. Ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Untuk diferensiasi konten, yaitu diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Nah, ini konten ini banyak ya, bisa video, ya, bisa buku pembelajaran, ya, banyak ya untuk konten-konten guru PJOK ini. Ya, kemudian untuk diferensiasi proses, yaitu merajuk pada strategi yang membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Nah, jadi isi konten yang sudah dipersiapkan oleh guru ini dipelajari oleh siswa ketika proses pembelajaran. Kemudian masuk ke diferensiasi produk, ya. Merajuk pada strategi yang membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Oke. Kemudian, setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS, adakah kendala kakak-kakak semua dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Kira-kira ada nggak kendalanya? Kemudian, ada nggak gagasan baru yang kakak-kakak dapatkan dari contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Barangkali ada. Kalau untuk permasalahan tentunya pasti ada lah. Silahkan kakak-kakak istilahnya mulai mulai mempraktikkan atau belajar dari kegiatan yang dilakukan oleh kakak-kakak. Apakah memang pembelajaran berdiferensiasi ini banyak sekali tantangannya atau memang justru memudahkan kakak-kakak untuk proses pembelajaran, untuk melakukan kegiatan proses pembelajaran. Itu ya, nanti silakan dilakukan oleh kakak-kakak semua. Oke, selanjutnya. Nah, setelah sesi ini, unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS, kemudian gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi kakak-kakak semua, ya. Jadi silakan diunggah ya hasil refleksi di modul 1.3 ini ya. Oke. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak semua satu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian yang kedua memahami minat peserta sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Kemudian menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Ya, oke. Terima kasih. Mungkin itu kakak-kakak semua untuk materi hari ini ya. Sudah hampir 2 jam kita melakukan diskusi. Semoga bermanfaat. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Boleh nanti Kak Wahid sudah on belum Kak? Kak Wahid sudah standby? Halo? Kak Rizky boleh ditutup dulu deh, Kak Rizky. Boleh ditutup. Siap Kak, ada Kak. Oh, ada. Oke, Kak Wahid silakan ditutup dulu pertemuan kita yang hari ini. Sebelumnya saya minta maaf karena off-cam terus karena KBMD saya siang. Tapi alhamdulillah mengikuti sedikit-sedikit. Materi hari ini telah selesai. Semoga kita semua dapat manfaatnya
dan kita semua sehat. Semoga minggu selanjutnya kita dapat mengikuti pembahasan-pembahasan materi. Sebelum tutup, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak Wahid. Silakan untuk sesi fotonya. Kak Andre bisa nggak ini fotonya? Mohon maaf Kak, sekarang pakai HP itunya sudah. Kak Ridwan, boleh Kak Ridwan nih. Kak Ridwan, sesi foto. Silakan dibuka camnya, kameranya, silakan. Sebelum kita akhiri ya. Sebentar, ini di Chromebook, euy. Siapa yang bisa? Kak Wahid bisa, Kak Wahid, aman? Tadi dulu Kak, saya lagi ada masalah nih, anak saya dapat kasus, dapat DP dulu atas nomor 6 kalau di Chromebook. Gimana? CTRL di atas nomor 6 ada tombol atas nomor 6. CTRL nomor 6. Atas nomor 6. Ya, ada. Oke, Ya. siap ya. Ya. Siap. Mana tuh ininya? Kameranya. Mungkin Bapak, Ibu, Kakak semua on kamera. Pertama senyum dulu, 1, 2, 3. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Yang terakhir. Gimana? Andre terakhir. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih kakak-kakak, semoga sehat selalu. Jangan lupa tugas-tugasnya kan ya. Selamat bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.